dan saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema manusia adalah makhluk yang hina sekaligus mulia. Kita akan bacakan Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan 10. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jelas sekali bahwa kita dimuliakan oleh Allah. Namun kita juga diingatkan bahwa kita diciptakan dari debu. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi jelas manusia diciptakan dari debu. Jadi tadi yang pertama, Tuhan memuliakan kita manusia dan Tuhan menciptakan kita dari debu. Kita sebagai makhluk mulia yang diciptakan Tuhan dan diberi kewenangan oleh Tuhan untuk mengembangkan seluruh isi dunia ini dan seluruh ciptaannya. Dan di sisi lain kita juga adalah makhluk hidup yang dibuat dari debu. Maka yang pertama adalah kita sebagai manusia harus rendah hati. Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh menghakimi orang lain, dan kita harus menciptakan kasih dimulai dari diri sendiri. Jadi kita memulainya dengan pikiran, dan apa yang masuk ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik, maka diwujudkan ke dalam kata-kata yang baik. Di dalam bahasa Indonesia, kata yang baik adalah dipenuhi dengan kata-kata positif, sehingga perilaku kita akan juga baik dan positif, sehingga kasih Allah akan muncul di dalam kehidupan kita dan kita memberikan kebaikan kepada sekitar kita, bahkan kepada dunia ini. Nah, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan saja belum cukup, karena kita punya tugas mengembangkan dunia ini. Sehingga yang harus kita lakukan adalah dimulai dengan mengembangkan diri kita. Kita nggak bisa diam saja. Kalau kita sekolah SD, maka kita SMP, maka kita SMA, mahasiswa, sarjana, dan seterusnya. Itu adalah dengan tujuan kita terus-menerus mengembangkan diri kita untuk mengembangkan sekitar kita, dan yang terutama kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala ciptaan yang diberikan kuasa kepada kita. Itulah cara kita melayani kepada Tuhan dan cara kita menyucikan dunia ini sesuai yang disampaikan oleh Monsinyur Suharyo. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita mulai dengan diri sendiri. Kita kembangkan diri kita sendiri. Kita memiliki pikiran yang baik dan positif, maka kita lanjutkan dengan kata-kata yang baik dan positif. Kita lanjutkan dengan perilaku yang positif, dan juga terus-menerus mengembangkan diri karena kita diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dunia ini. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita menghakimi orang lain, tapi penuhilah hidup kita dengan syukur. Maka kita adalah makhluk yang hina sekaligus mulia. Hina karena kita dibuat dari debu, mulia karena kita diberi kuasa untuk mengembangkan isi dunia ini. Salam.